Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pada bagian terdahulu diceritakan keadaan Zainuddin yang sakit parah karena menanggung beban jiwa setelah Hayati menikah dengan Aziz. Nah, bagaimana keadaan Zainuddin selanjutnya? Bagaimana pula nasib perkawinan Hayati dan Aziz? Mari kita simak bersama-sama pembacaan bagian kelima dari novel ini. Selamat mengikuti. Menempuh hidup. 2 bulan lamanya Zainuddin sakit. Sakit yang boleh dikatakan penutup dari zaman angan-angan ketika remaja dan zaman pintu yang baru untuk penghidupannya. Rupanya Allah masih mengizinkan dia hidup. Padahal sudah beberapa kali dalam sakitnya dia meminta mati. Tetapi rupanya dia masih berguna. Lapangan buat berjuang dalam dunia ini masih luas. Sebab itu, maka sembuhlah dia dari sakitnya sedikit demi sedikit. Pikirannya pun timbul dalam selangkah ke selangkah, sehingga akhirnya kekuatannya telah surut semula. Hanya pada tepi matanya, pada raut keningnya, masih terbayang segala lakon hidupnya yang dijalaninya. Persahabatan manusia yang dapat sudah menempuh sengsara adalah persahabatan yang lebih kekal daripada yang didapat pada waktu gembira. Demikianlah pula di antara Zainuddin dan Muluk. Sejak dia sakit sampai sembuhnya, tidaklah pernah terpisah lagi di antara kedua orang itu. Zainuddin masih muda dan banyak cita-cita. Muluk lebih tua dan banyak pengalaman, walaupun ilmunya tak ada selain dari pergaulan. Pada suatu hari, tengah hari, sedang cacau ragi kain, sedang lengang rang di kampung hanya sesekali kedengaran peluit kereta api yang sedang diperbaiki di bengkel dekat stasiun, dan dari jauh kedengaran aliran air yang merawankan hati dalam belukar anai. Kebetulan Muluk kembali dari pasar, tidak mendapati Zainuddin di rumah. Dicarinya ke segala kamar, tak ada. Dicarinya dan ditanyakannya kepada ibunya sendiri, ibunya pun tidak tahu. Terkenanglah dia bahwa pada zaman yang akhir ini, Zainuddin suka sekali bersunyi-sunyi di belukar anai, ke tepi sungai yang mengalir dengan bunyinya yang dahsyat itu, seakan-akan serunai bernafiri layaknya. Dia pun dengan tergesa pergi ke sana. Persangkaannya tepat sekali. Didapatinya Zainuddin sedang duduk di atas sebuah batu. Ya, batu besar melihat air mengalir, yang selalu seakan-akan bertutur. Nun jauh di sana adalah lubuk mata kucing, tempat orang-orang mandi bergurau. Setelah Muluk datang, Zainuddin telah tahu, tapi tak sepatah kata jua ditegurnya. Di sanalah Muluk mulai berkata, "Apakah yang guru renungkan juga?" "Begini baru usiaku. Sudah begini besarnya kedukaan yang menimpa diriku. Menung apakah yang tidak akan terjadi? Kalau Bang Muluk merasai, tentu abang tidak akan sampai bertanya. Hentikanlah segala perenungan ini. Ya, hentikanlah guru muda. Sebab segala sesuatu kejadian itu telah berlalu masanya.
Apa yang telah bertemu sejak dalam rahim Bunda tak dapatlah makhluk mengelakkan, ujar Muluk dengan rupa yang sungguh-sungguh. Secara persahabatan, biarlah dengan segenap kejujuran saya melepaskan perasaan yang terguris ini kepada guru. Oh, begitu banyak ilmu yang telah guru tuntut. Begitu tinggi budi pekerti dan kesopanan guru. Akal panjang, pemikiran luas, pemandangan yang jangan disebut. Tiba-tiba di hadapan keadaan yang begini, guru bersemangat lemah. Lebih lemah daripada kami Pak Rewa yang tidak kenal membaca bismillah. Tidaklah baik hidup dalam murni dan mulia yang dikurung terunggu karena hanya semata-mata memikirkan seorang perempuan. Seakan-akan hanya itulah perempuan di dunia ini. Perempuan yang guru junjung itu, sebelum sampai perkawinan berhasil dengan guru, telah nyata emas dan loyangnya, batu intannya. Dia telah berkhianat, memungkiri janjinya, sehingga lantaran pemikiran itu guru telah jatuh sehina selemah ini. Seakan-akan ditusuknya sebilah keris yang tajam ke ujung jantung guru. Sehingga kalau bukan kasihan, karena kasihan Allah, binasa guru dibuatnya. Setelah dia termenung sebentar, maka diteruskannya pula perkataannya. Di sini guru menangis terseduh-seduh, meratap terisak-isak. Mengatakan guru kehilangan nikmat, kehilangan permata. Padahal di pihak lain perempuan itu dengan senyum gembira menyandarkan kepalanya ke atas pangkuan suaminya. Tidak teringat lagi oleh diri kita, dilupakan, dibuang. Setelah dibuang, diinjaknya pula. Guru pergi duduk-duduk termenung seorang diri di tempat yang lengang. Padahal kemanapun kita pergi, iblis senantiasa menurutkan kita. Alangkah berbahayanya kalau dibisikkan oleh iblis, menyuruh guru putus asa, disuruhnya bunuh diri. Buat orang yang guru cintai, agaknya lebih senang hatinya kalau guru hilang dari dunia ini. Lebih bebas dia melangkah di atas dunia yang luas ini. Agaknya ketika orang mendapatkan mayit guru tergantung di dahan pohon, atau terbentang di ana yang deras airnya ini, atau terputus leher guru disembeli oleh tangan guru sendiri di dalam kamar. Agaknya kalau sampai kepadanya kabar itu, tidaklah dia akan pergi menjenguk guru. Usahakan menangis guru, melainkan dia akan merasa bangga sebab kecantikannya telah mengorbankan orang yang dicintainya. Hai guru muda, mana pertahanan kehormatan yang ada di tiap-tiap laki-laki ya? Tidakkah ada itu pada guru? Ingatkah guru bahwa ayah guru terbuang dan mati di negeri orang hanya semata-mata lantaran mempertahankan kehormatan diri? Tidakkah dua aliran darah yang panas ada dalam diri guru? Darah Minangkabau dari jihad ayah, darah Mangkasar dari jihad ibu? Mana kegagahanmu guru? Rasa tanggung jawab atas dirimu. Padahal saya kenal bahwa dalam hal yang lain-lain
Guru cukup mempunyai itu. Mengapa dalam hal yang sepasal ini guru mundur dan kalah? Dengan terus terang saya katakan bahwa guru bercelaka, sengsara, hidup guru sempit lebih dari hidup orang lain lantaran salah guru sendiri. Tenaga mudamu, darahmu yang masih panas, kepalamu yang masih sanggup bertempur dengan peri penghidupan telah dirampas dan dirusakkan oleh perempuan itu. Jangan mau guru. Guru mesti tegak kembali. Langkahkan kaki ke medan perjuangan yang selalu meminta tentara, yang selalu kekurangan serdadu. Karamkan diri ke dalam alam, ke dalam masyarakat yang maha luas. Di sana banyak bahagia dan ketentraman tersimpan. Di mana-mana didirikan orang perkumpulan-perkumpulan, penolong fakir dan miskin. Di mana-mana didirikan orang rumah-rumah sakit, penolong si sakit yang tak mampu. Di mana-mana diadakan rumah pondokan, pemelihara orang tua-tua yang masih panjang umurnya, padahal telah lemah berusaha. Memasuki itu dengan mencampuri pekerjaan itu akan terobat kedukaan hati yang sekarang, guru. Di mana-mana didirikan orang perkumpulan politik atau ekonomi untuk membela kepentingan bangsa dan tanah air supaya tercapai bahagia dan hidup yang sempurna. Masuki itu, kiraikan sayap, tuangkan dan habiskan tenaga untuk itu. Dengan begitu penyakit yang guru tanggungkan tentu sembuh dan penghidupan dapat ditentukan arahnya sebelum terlambat. Di mana-mana diterbitkan orang surat-surat kabar, penuntun umat kepada kecerdasan, memuat pekabaran, pengetahuan syair dan mada, cerita dan hikayat. Buku roman yang tinggi harganya telah mulai dikeluarkan orang. Kalau guru ambil kesanggupan menumpahkan pikiran yang setinggi-tinggi itu dengan mengarang, tentu akan berhasil guru. Apalagi pengalaman telah banyak. Jiwa telah kerap kali menanggung. Hati telah kerap kali menempuh duka. Kalau guru segan di bawah takluk orang dengan uang, di tangan guru bolehlah menerbitkan sendiri. Dengan demikian guru akan mengecap bagaimana nikmatnya kebahagiaan dan keberuntungan. Di dalam alam yang seperti ini terbentang di muka kita, di awan-awan yang berarak, di sungai-sungai yang mengalir, di burung yang terbang tinggi, di kulik elang tengah hari, di kokok ayam di halaman, di puncak gunung meningkat awan pendeknya dimanapun. Terbentanglah pengobat hati dan jiwa, di mana tersembunyi pokok-pokok untuk kebahagiaan hidup. Apa sebab hati akan dibiarkan bersedih dan bersusah di dalam alam ini? Padahal lapangan kemuliaan dan perasaan bahagia terbuka buat semua orang. Orang yang bercela di dalam dunia ini hanya bertiga saja. Pertama, orang yang dengki, yang selalu merasa sakit hati melihat orang diberi Allah nikmat. Kesakitan hatinya itulah yang menyebabkan dia celaka. Padahal nikmat Allah tak dapat dihapuskan oleh tangan manusia.
Kedua, orang yang tamak dan loba, yang senantiasa merasa belum cukup dengan apa yang ada dalam tangannya, selalu menyesal, mengomel. Padahal yang akan didapatkannya tidak akan lebih dari apa yang telah ditentukan Allah dalam kodratnya. Ketiga, orang berdosa yang terlepas dari tangan hakim karena pencurian atau pembunuhan, karena memperkosa anak bini orang. Orang yang begini meskipun terlepas dari jaringan undang-undang tidak juga akan merasai nikmat sedikit pun. Kemana jua dia pergi. Kesalahan dan tangannya pun akan berdarah selalu terbayang-bayang di ruang matanya. Polisi serasa-rasa mengejarnya jua. Di mana orang-orang berbisik disangkakannya memperkatakan hendak menangkapnya jua. Lalu apa yang guru susahkan? Padahal ketiga penyakit itu tidak ada pada guru. Melihat mata guru memandang saya. Saya tahu bahwa guru kurang percaya akan perkataan saya. Sebab menilik pada kerendahan derajat saya seorang parewa. Tapi guru, janganlah biarkan banyak-banyak makhluk yang sesat dan tidak mempunyai haluan. Awasilah diri guru sebelum jatuh ke dalam jurang. Saya mengetahui benar bahwa guru adalah guru alim dan berpengetahuan. Tapi liku-liku hidup belum banyak guru lalu. Seruan dan pandangan saya adalah seruan pandangan dan seorang yang telah mengalami, seorang yang telah menderita. Memberi ingat kepada temannya. Supaya teman itu jangan tersesat, tergelincir. Sebab mudah orang jatuh ke lurah yang dalam dan sukar membangkitkan diri dari dalam lurah itu. Salah sekali kalau orang sebagai guru menyangka kebahagiaan ada pada rumah yang indah. Salah. Atau pada uang yang berbilang atau pada perempuan yang cantik. Kalau demikian, apakah akan ubahnya guru seorang terdidik budiman dengan orang-orang zaman kini? Orang yang sampai gugur rambut di kepala mencari uang kian kemari, tetapi dia tidak hendak puas, hanyalah semata-mata lantaran diperintah oleh senyuman perempuan. Lihat anak muda-muda sekarang yang menangis terseduh-seduh meminta belas kasihan perempuan. Mau dia berkorban, sengsara, hina, hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Salah sangkaan yang demikian ini, hai guru muda. Cinta bukan mengejar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan cinta, bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Jika kita dikecewakan oleh perempuan pada hari ini, ada dua jalan ditempuh orang. Satu, jalan yang ditempuh oleh orang yang hina, yang rendah budi. Satu jalan pula ditempuh oleh seorang yang ada dalam pikirannya, yang menempuh oleh parewa ialah membalas dendam dengan jalan menganiaya. Dicarikannya pekasi atau kepencikian kemari. Dituntutnya ilmu sihir kepada dukun-dukun yang pandai sehingga perempuan itu cerai dengan suaminya. Atau kena sinjudai dan parendangan. Cinta yang demikian itu namanya kekejaman. Dia menganiaya bukan mengasihi, mementingkan kesenangan orang. Dan itu bukan budi dan cinta,
tetapi nafsu yang serendah-rendahnya. Bukan begitu jalan yang ditempuh orang budiman. Jika hatinya dikecewakan, dia selalu mencari usaha menunjukkan di hadapan perempuan itu bahwa dia tidak mati lantaran dibunuhnya. Dia masih hidup dan masih sanggup tegak. Dia akan tunjukkan di hadapannya dan di hadapan suaminya jika maksudnya terhalang di sini. Pada pasal lainnya dia tidak terhalang. Guru sendiri yang mengajarkan kepada saya dan sekarang saya kembalikan kepada guru. Bahwa banyak orang besar-besar yang kalah dalam percintaan. Lantaran kekalahan itu, dia ambil jalan lain. Dia maju dalam politik, dalam mengarang syair, dalam mengarang buku, dalam perjuangan hidup sehingga dia naik ke atas puncak yang tinggi. Yang perempuan itu wajib melihatnya dengan menengadahkan dari bawah. Dengan begitu, biarlah hatinya sendiri hancur dalam kekecewaan yang pertama. Maka orang banyaklah yang akan mengambil hasilnya. Dalam sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh Muluk, tercengang Zainuddin memikirkan. Tidak disangkanya bahwa teman itu yang pada akhir dicap seorang parewa, tetapi pada batinnya seorang guru yang telah banyak sekali meminum air hidup. Sehingga di dalam Muluk berkata-kata, teringatlah hati Zainuddin bahwa selama ini belum ada dia peroleh seorang sahabat yang menumpahkan perasaan hatinya yang serupa dengan Muluk itu. Saya lihat guru pandai mengarang. Muluk meneruskan tuturannya. Banyak buku-buku tergeletak di atas meja guru, banyak karangan-karangan dan hikayat-hikayat. Mengapa itu tidak guru teruskan? Kalau pikiran tertutup, bagaimana hendak mengarang? Keluh Zainuddin. Kata orang ketika ditimpa hal-hal seperti inilah terbuka pikiran membuat karangan. Jawab Muluk. Benar segala perkataanmu Bang Muluk. Tidak ada yang salah. Segala yang tersebut itu telah saya usahakan. Telah saya ketahui. Tetapi itulah, saya akui pula semangat saya yang lemah, yang tak dapat mencapai kemenangan di dalam perjuangan mencari mana yang lebih benar. Tetapi saya ingat pula bahwa segala kejadian itu mesti kejadian. Kesusahan mesti datang menimpa. Dilukai lebih berdarah, dipukul meski sakit. Cuma sesudah luka tentu ada pula masa sembuhnya, sesuai bengkak yang ada pada surutnya. Mulai waktu ini, saya akan berubah memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Saya tidak akan mengingat dia lagi. Saya akan melupakan dia. Apapun kesakitan yang mengenai hati, moga-moga dapatlah disembuhkan. Ya, disembuhkan Tuhan dengan berangsur. Tetapi apa lagi? Tanya Muluk.
Saya sudah pikirkan bahwa apa yang lebih maslahat bagi diri saya dan bagi perjuangan yang akan ditempuh di zaman depan. Saya terpaksa pindah dari kota Padang Panjang. Saya hendak ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa nasihat Bang Muluk itu lebih mudah dijalankan daripada di sini. Lagi pula kalau Padang Panjang kelihatannya juga kepikiran yang lama-lama timbul-timbul juga. Tetaplah keputusan demikian, Guru. Tetap. Saya mesti ikut, kata Muluk. Saya tertarik dengan Guru. Sebab itu bawalah saya menjadi jongos, menjadi pelayan, menjadi orang suruhan di waktu siang dan pergaulan hidup, dan menjadi sahabat yang setia akan mempertahankan jika Guru ditimpa susah. Dengan muka yang sangat girang, Zainuddin menentang mata Muluk. Benarkah abang mau pergi dengan aku? Benar. Sebab dari Guru banyak kebaikan yang akan saya contoh. Saya hendak menuntut penghidupan yang baru, menanggalkan baju parewa saya. Saya hendak tunduk dan kembali kepada jalan yang benar. Karena sejauh-jauh tersesat kepada kebenaran jugalah kita akan kembali. Saya pun perlu berdamping dengan abang. Kita tidak akan terpisah lagi. Banyak pula kebaikan dan paham yang sedalam-dalamnya yang perlu saya ambil dari pada Abang Muluk. Sampai mati kita menjadi sahabat, kata Muluk. Sampai mati menjadi sahabat, kata Zainuddin pula sambil bersalaman-salaman yang lama sekali. Seminggu di belakang itu, kelihatan Zainuddin dengan Muluk di atas dek kepala Sluit van der Belle yang akan berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Priuk. Jiwa pengarang. Kata setengah orang, ilmu mengarang itu diperdapat lantaran dipelajari, diketahui nahu dan saraf bahasa, dan dibaca karangan-karangan pujangga lain dan menirunya. Bisa orang menjadi pengarang, dan banyak diperbuat orang aturan mengarang mesti begini, meski begitu tidak boleh salah. Tetapi bila mana kita lihat karangan pujangga yang sejati, senantiasa berlain susunannya dengan lain pujangga. Seorang pengarang, bila mana dibaca orang karangannya, orang tertarik dengan kesulitan bahasa yang dipakainya. Yang lain pula, bahasanya tidak begitu dipedulikannya. Kadang-kadang menyalahi kepada kebiasaan orang lain, bahkan menyalahi nahu dan syaraf yang dipakai pada lazim. Tetapi lebih enak orang membaca karangan itu. Di tanah Indonesia, umur kesusastraan belum lagi tinggi. Perhatian orang untuk memperindah bahasa negerinya masih sangat baru. Sebab itu amat sulit jalan yang ditempuh oleh pengarang. Belum banyak yang dikenal kepada buah penanya. Zainuddin. Ditinggalkannya Pulau Sumatera masuk ke Tanah Jawa, medan perjuangan penghidupan yang lebih luas. Sesampainya di Jakarta disewanya sebuah rumah kecil di suatu kampung yang sepi bersama sahabatnya Muluk. Dari sanalah dicoba menyudahkan karangan-karangan yang terbengkalai, terutama di dalam bahagian hikayat. Dikirimkannya kepada surat-surat kabar harian dan mingguan.
Rupanya karangan-karangannya itu mendapat tempat yang baik karena halus susun bahasanya dan diberi orang honorarium meskipun kecil. Lantaran penerimaan orang yang demikian, hatinya bertambah giat dan semangatnya semakin bangun. Sehingga di dalam masa yang belum cukup setahun, karangan-karangannya telah banyak tersiar. Tiap-tiap hari Sabtu, keluarlah cerita-cerita yang dikarangkan itu oleh letter Z yang amat menarik hati itu. Kalau pada suatu ketika dicobanya menghentikan mengirim karangan-karangannya, maka datanglah surat hub redaktur meminta karangan yang baru. Karena langganan-langganannya telah mendesak. Mengapa minggu yang lalu tidak ada karangan letter Z? Dan jika dulu dia sendiri yang pergi ke kantor surat kabar mengantarkannya, diterima dibolak-balik lebih dahulu, sekarang redaksi surat kabar itu yang datang membintanya, datang dengan karangannya. Beberapa minggu dan harian memberikan honorarium yang pantas. Bahkan dalam masa yang tidak lama kemudian, direktur dari salah satu surat kabar harian telah datang ke rumahnya menawarkan pekerjaan menjadi redaksi dalam surat kabar itu. Spesial mengatur ruang hikayat, roman dan syair. Tetapi dia tidak mau karena dia mempunyai cita-cita yang lain. Setelah dia tahu bahwa penanya telah menjadi perhatian umum, mengertilah dia bahwa inilah tujuan yang tetap dari hidupnya. Daripada bekerja di bawah tangan orang lain, lebih suka dia mengeluarkan dan membuka perusahaan sendiri. Oleh karena kota Surabaya lebih dekat dengan Makassar dan di sana penerbitan buku masih sepi, maka bermaksudlah dia hendak pindah ke Surabaya, akan mengeluarkan buku-buku hikayat bikinannya sendiri dengan modal sendiri, dikirim ke seluruh Indonesia. Dengan kemampuan yang tetap, dia bersama muluk meninggalkan kota Jakarta, yang di kota itu dia telah mendapatkan modal paling besar, yaitu letter Z, yang kelak akan dipergunakan mencoba nasib ke kota Surabaya. Cita-citanya dengan buku-buku yang dikarangnya ialah menanamkan bibit persatuan rakyat dari segenap kepulauan tanah airnya, mempertinggikan kecerdasan kaum perempuan, menghapuskan adat-adat yang telah lapuk, menegakkan kemajuan yang sepadan dengan bangsanya. Ceritanya amat menarik di hati orang, karena bila mana dia mengubah hikayat-hikayatnya, dinantikannya dulu waktu yang tenang dan sepi. Segenap kesedihan dan lungu-lungu dalam hati sanubarinya sejak dia kecil, itulah yang ditumpahkannya ke dalam karangannya dengan wajah yang sejelas-jelasnya. Ingatan seorang ibu kepada anaknya, ratap tangis seorang anak atas kematian ibunya, karena ibunya sendiri memang tak ada lagi. Jikalau dia melukiskan cinta, sebenar-benar cintalah yang digambarkannya. Kekecewaan hati, keremukan pikiran, pikiran yang sedang buntu, nasib seorang yang hidup sebatang kara, semuanya itu digambarkannya dalam karangan dengan wajah sejelas-jelasnya. Karena orang yang menangis tak dapat diceritakan gelak orang yang tertawa. Orang yang berlinang tak dapat melukiskan tangis orang yang bersedih. Pengarang dari kalangan bangsawan amat sukar menceritakan penghidupan dari Pak Tani yang ada pondok buruknya. Tidak heran kalau sekiranya karangannya mendapat penerimaan yang baik dari pembacanya. Di dalam hal yang demikian, ada pula tabiatnya yang sangat mulia, yaitu kasih sayang kepada fakir dan miskin. Sangat iba kepada perempuan-perempuan tua yang meminta-minta di tepi jalan. Kalau sekiranya ada orang dagang anak Sumatera atau anak Makassar yang terlantar di kota Surabaya dan datang meminta tolong kepadanya,
tidaklah mereka akan meninggalkan rumah itu dengan tangan kosong. Ketika diketahuinya bahwa kota itu ada perkumpulan anak-anak Sumatera yang bekerja memburu atau di tempat-tempat yang lain, sudi pula dia memasuki perkumpulan itu. Segala iuran diisinya, kadang-kadang lebih dari yang lain. Ya, karena demikianlah ahli seni tak peduli kepada uang. Karena kekayaan yang sangat dicita-citakan oleh ahli seni bukan kekayaan uang, tetapi kekayaan bahagia, kekayaan alam yang tercurah ke dalam kalbunya. Seorang ahli gambar, kalau gambarnya laku atau dibeli oleh sebuah kantor yang mengumpulkan barang seni dan kemudian diletakkan di sana, maka di waktu perutnya lapar dan uangnya habis, merasa kenyanglah dia. Jika dia pergi pula ke tempat gambar itu, melihat rupa dan wajah orang-orang yang lalu lintas di dekat gambar itu. Seorang pengarang buku, walau bagaimanapun putus asa hidupnya, kalau pada suatu hari dilihatnya orang sedang membaca buku itu, dengan asiknya dia akan lupa kepayahan dan keputusasaannya itu. Karena kemuliaan budi dan kebaikan hatinya yang tiada suka mengganggu orang lain, lagi suka menghormati pikiran orang lain, dalam sedikit masa pula namanya telah harum dalam perkumpulan anak Sumatera itu. Sehingga tak berapa lama kemudian, atas anjurannya sendiri, didirikannya suatu perkumpulan tonil dengan nama Andalas, nama asli Pulau Sumatera. Namanya kian lama kian harum, pencariannya pun maju. Dia termasyur dengan nama samaran Letter Z, pengarang hikayat, regisseur dari perkumpulan sandiwara Andalas. Demikianlah ilham yang dibawa oleh cinta yang suci. Cinta yang suci adalah laksana setetes embun yang turun dari langit ke atas bumi Allah ini. Jika sekiranya bumi yang menerimanya itu subur, maka tumbuhlah di atasnya beraneka warna bunga-bungaan yang harum semerbak. Menanamkan damai, aman, sentosa, insyaf, rasa percaya kepada diri sendiri. Dalam hal yang begini, embun cinta yang setetes itu membawa manusia yang di titiknya ke mayapada yang sangat mulia. Tetapi jika dia jatuh ke bumi yang tak subur, yang tandus dan penuh batu-batu, tidak akan ada yang tumbuh di sana lain dari sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Orang itu menjadi putus asa, pencemburu kepada sesama manusia, hilang kepercayaan nikmat yang disimpan dalam hidup, atau menjadi pembenci, kurang percaya, kadang-kadang pendendam dan sakit hati. Maka adalah cinta kepada hayati dan pengharapan yang putus, yang memuarakan jiwa dan semangat baru dalam perjuangan hidup anak muda itu ke lautan yang lepas. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut, tidaklah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. Surat-surat Hayati kepada Khadijah. Surat yang pertama. Sahabatku Khadijah, setelah selesai perkawinan kita, rupanya kita mesti berpisah sejauh ini. Kau ke Medan menurutkan suamimu, karena dia saudagar, dan saya ke Padang menurutkan suamiku, karena dia makan gaji. Meskipun bagaimana kesenangan yang diberikan Aziz kepadaku, namun saya masih tetap teringat kepada kau. Kapankah kita akan bertemu kembali, mengulang jejak masa muda,
semasa masih bebas mengaraikan sayap. Memang amat ganjil hidup yang mesti kita jalani. Mula-mula saya cintai orang lain, anak muda lain, menurutkan hati yang tidak bertimbangan. Tapi takdir Tuhan menentukan saya mesti menjadi istri Aziz. Benarlah rupanya pepatah pujangga kita Tuan Haji Agus Salim, bahwa bagi bangsa kita cinta datangnya ialah sesudah kawin. Khadijah, kami sangat beruntung suami istri. Justru rupanya perkataan-perkataan orang membusuk-busukkan suamiku yang mengatakan dia suka membuang-buang uang di meja perjudian. Kalau itu ada semasa dia masih belum istri, maka sekarang tidak ada lagi. Adalah suamiku suatu contoh dari suami yang setia. Kebetulan sekali, baru-baru ini kami kirim orang dari Surabaya. Satu katalogus dari hikayat-hikayat yang dikeluarkan oleh satu pedagang buku. Hikayat yang mula-mula kami pesan bernama Terusir. Kulitnya dihiasi dengan klise yang indah, tetapi menyedihkan hati. Terlukis seorang anak muda menjinjing bungkusan kecil, disuruh pergi oleh seorang tua yang gagah memakai saluk. Di sana tertulis, "Pergilah, negeri kami beradat." Isinya, wahai Khadijah, serupa dengan nasib anak muda yang menjadi buah tutur bibir kita selama ini. Ya, Zainuddin. Saya baca cerita itu sampai habis, sehingga dengan tidak saya rasai, buku itu telah basah oleh air mata. Kebetulan, penulis yang menanggung jawab hikayat itu, yang mengeluarkan itu ialah nama samaran atau potongan letter Z. Mengingat letter itu dan mengingat isi cerita, saya teringat kembali kepada anak muda yang telah teraniaya lantaran saya. Zainuddin. Kalau bukan karangannya, mengapa hampir serupa apa yang dituliskannya dengan kejadian itu? Tidak seberapa bedanya. Tetapi kalau dia, kadang-kadang saya tidak percaya bahwa anak muda itu, yang pemenung itu akan sanggup menulis buku seindah itu. Beberapa bulan yang lalu, di surat-surat kabar yang terbit di Jakarta, bertemu pula hikayat-hikayat pendek yang ditulis oleh letter Z. Isinya amat indah-indah, tetapi tidaklah seindah hikayat yang terbit di Surabaya ini. Agaknya kau sendiri ada juga membaca buku baru itu. Kalau memang ini karangannya, alangkah salah prasangka kita kepada anak muda yang kita sangka kurang akal itu. Rupanya dia memiliki pikiran yang tinggi, telah menjadi pengarang yang besar, dan telah menjadi orang hebat. Terus terang saya katakan, hikayat-hikayat itu amat menarik hatiku. Meskipun suamiku tidak begitu suka kepada cerita-cerita sedih, hanyalah hikayat-hikayat detektif saja. Hayati. Surat yang kedua. Sahabatku Khadijah, berdebar-debar, masih berdebar jantungku ketika surat ini kutulis. Suatu keadaan dan penghidupan yang baru akan kami tempuh. Perlu sekali rasanya kau tahu, sahabatku. Ketika suamiku pulang dari pekerjaannya pukul 1 tadi, dia telah mendekatiku. Mukanya kelihatan girang.
lebih daripada kegirangannya yang biasa. Diciumnya keningku sambil tersenyum dia berkata, "Di, kita akan pindah. Besluitku telah keluar." "Pindah kemana, Kanda?" tanyaku. "Cobalah terka, kemana?" katanya sambil tersenyum. "Entahlah," jawabku. "Kita akan pindah ke Jawa," katanya. "Ke Jawa?" tanyaku, dadaku berdebar amat kerasnya. "Ya, ke Jawa. Kita akan berlayar mengarung laut Ketawang. Kita akan melihat kota Jakarta yang ramai. Kita akan pergi ke negeri yang lebih ramai. Tempat kita telah ditentukannya di Surabaya." Tak enak makan suamiku kelihatan lantaran girangnya. Dia tersenyum-senyum saja. Baru sebentar ini dia pergi meluruskan perlelangan barang-barang kami. Dan heran sekali Khadijah, debar jantungku kian keras, menyalahi kebiasaan orang yang akan mendatangi suatu kegirangan. Sekehendaknya tentu bergirang amat saya menerima kabar kepindahan itu. Sebablah ini saya lihat cita-cita tiap istri yang suaminya akan gaji. Sedangkan kau sendiri ketika kau akan ke Medan, malam rasakan kau cabi supaya lekas siang. Payah saya menetapkan dan meneguhkan hati. Debarnya tetap saja. Seakan-akan ada rasa bahaya yang akan kutempuh di tanah Jawa itu. Itu rasanya was-was. Biarkan saya coba memeranginya, apalagi saya cukup percaya kepada suamiku. Kalau sekiranya engkau masih ada di rumah Khadijah, tentu engkau akan turut mengantarkan daku ke Teluk Bayur, mengibas-kibaskan sapu tanganmu, melepas kami berlayar yang harinya sudah berlalu dekat sekali. Sudah putus, kami akan pindah. Harinya sudah amat dekat. Agaknya setelah sampai di tempat kediaman yang baru, barulah dapat saya mengirim surat pula kepadamu. Bilakah kita akan bertemu Khadijah? Hayati. Surat yang ketiga. Sahabatku Khadijah, sejak menjejak tanah Jawa, sesudah menyatakan bahwa saya telah sampai bersama suami saya dengan selamat, belum pernah saya lagi berkirim surat. Sudah hampir 3 bulan lamanya. Heran, tercengang engkau agaknya. Apakah sebab saya yang serajin itu selama ini sekarang berhenti saja? Padahal banyak keadaan-keadaan di tanah Jawa, keindahan alam, kecantikan kota yang patut diterangkan kepadamu. Tertahan-tahan saya menulis sekali ini, tetapi ada satu perasaan yang menguatkan hati saya menerangkan hal ini, yaitu persabaran kita, bukan pertalian ipar bisan kita. Khadijah, bagaimana riangnya saya ini? Mengapa seakan-akan orang yang karam masuk laut saya rasakan tidak akan timbul-timbul lagi setelah menjajak tanah Jawa ini? Sebelum melangkahkan kaki masuk di kapal pelabuhan Teluk Bayur, darahku berdebar-debar. Seakan-akan ada bahaya yang akan kutempuh. Tetapi perasaan itu saya tekankan juga. Sekarang setelah timbul hal-hal yang menyenangkan, debar darah itu kembali terasa. Yaitu entah apa sebabnya, jauh berbeda peringai suamiku dari yang dahulu. Seketika mula-mula kawin, saya masih ingat. Lebih kurang setahun kami di Padang, hidup kami bersukaria.
kemana suamiku ke sana saya. Tetapi sekarang bila dia pulang dari pekerjaan, senyumnya tidak seperti senyum yang dahulu lagi. Sudah tampak dibuat-buatnya. Saya tidak pula berani menyangka bahwa hatinya telah berubah terhadap diriku. Itu sekali-kali tidak. Cuma saya hendak menegaskan bahwa harga pemandangannya kepadaku telah banyak berbeda. Jika di masa lalu duduk di dekatku menjadi kesenangannya atau berjalan berdua memakan angin sore menjadi kenikmatan hidup kami, sekarang telah bertukar. Duduk di rumah saja dia gelisah. Larut malam baru dia pulang. Saya tidak cemburu kepadanya. Dan katanya pula dia berjalan menziarahi handai tolan, sahabat dan kenalan. Kalau dia menjawab demikian, saya cukup percaya. Yang saya herankan pula, jika semasa kami tinggal di Padang, gaji yang diterimanya cukup untuk hidup kami. Sekarang tidak lagi. Sudah kerap kali kami kekurangan. Sudah kerap kali kami mengeluh lantaran belanja tak mencukupi. Padahal jauh lebih besar gaji naik daripada di Padang. Akan kukatakan bahwa hal itu lantaran harga makanan terlalu mahal di Surabaya. Itu pun tidak pula. Penghidupan tidak seberapa berbeda dari kampung kami. Kalau bukan mengingat bahwa engkau sahabatku, haram saya berani menanyakan dan menyatakan hati ini kepada saudara. Tetapi saya kenal kejujuran hatimu kepadaku. Saya kenal engkau pengasih dan penyantun. Pembicaraanmu amat berpengaruh kepadanya. Itulah sebab saya sampaikan. Dan ketahuilah olehmu sahabat, bahwasanya kasih sayangku sedikit pun tak berubah kepadanya. Jika kiranya dia lupa, biarlah dia kembali sadar. Marilah kita perbaiki bersama-sama. Hayati. Balasan Khadijah. Sahabatku Hayati, suratmu terakhir ini sahabatku sangat mengherankan hatiku. Engkau terlalu banyak was-was, terlalu banyak ngelamun. Sebenarnya Aziz tetap cinta kepadamu, sejati dan suci. Tak ada niatnya hendak berkhianat kepadamu dalam negeri yang sejauh ini. Tuduhanmu atas perubahan hati suamimu terlalu berat. Agaknya dia kurang banyak di rumah adalah mencari ikhtiar. Ya, ikhtiar yang lain untuk mencukupkan kehidupan. Karena banyak juga saya lihat belanja rumah tangga itu beres atau tidaknya. Bukan tergantung kepada laki-laki, tapi tiang kebijaksanaan si istri juga. Teguhkanlah hatimu kembali. Jangan engkau kurang percaya kepada suamimu di rantau yang sejauh ini. Khadijah. Klub Anak Sumatera. Sesudah minum semangkuk teh, ketika Hayati duduk bersama suaminya, datanglah seorang loper mengantarkan surat undangan. Demikian bunyinya. Tuan yang terhormat, ini malam akan diadakan pertunjukan di dalam gedung klub kita suatu cerita tonil karangan Tuan Sabir. Lebih populer dengan nama samaran penulis Z. Diharapkan supaya Tuan datang bersama istri memperhatikan kesenian permainan dari ciptaan pikiran pengarang kita yang telah memulai dan meningkat tangga kemasyuran itu. Hormat pengurus. Undangan itu disertai pula dengan sepucuk surat tersendiri dari pengurus klub. Demikian bunyinya. Tuan Aziz yang terhormat,
Dari beberapa anggota perkumpulan kita, Klub Anak Sumatera, kami beroleh kabar bahwa telah 3 bulan Tuan pindah bekerja di kota Surabaya ini. Setelah sampai kabar itu kepada kami, inginlah kami hendak berkenalan. Kami percaya sungguh bahwa dalam gerakan sosial seperti ini, Tuan beserta istri tidak akan ketinggalan, terutama pula klub kita sebagaimana tersebut di dalam anggaran dasar yang kami kirimkan beserta ini adalah medan pertemuan silaturahmi di antara kita anak-anak Sumatera yang hidup di rantau ini. Kami ambillah peluang ini, yakni menanti dalam klub akan dipertunjukkan suatu cerita tonil terdiri dari 5 babak karangan pujangga muda kita, Tuan Syabir yang termasyhur dengan nama samaran penulis Z yang telah diterbitkan buku-buku cerita yang masyhur itu. Pertunjukan hikayat karangan Tuan itu nanti dia sendiri yang akan memimpinnya, sehingga jalan cerita tentu saja akan cocok dengan cita-cita pengarang. Dan kalau pertunjukan ini berhasil baik, maka hasilnya akan didermakan untuk studi funds yang baru saja kita dirikan. Berharap sangat supaya Tuan sudi datang bersama istri sebagai langkah pertama dari perkenalan kita seterusnya. Wassalam. Atas nama pengurus Klub Anak Sumatera, Ketua, Penulis, salam. Surat-surat itu sehabis dibacanya mula-mula hendak dilipatnya saja. Tetapi ketika diletakkan, Hayati mengambil dan dibacanya pula. Di akhirnya dia berkata, "Bawa Adinda sekali ini, Kanda." Percuma pergi. Tak menarik kalau cuma tonel bangsa kita. Permainannya kurang bagus. Bukan seperti tonel Belanda. Meski begitu, yang sekali ini bawalah Adinda. Adinda hendak berkenalan dengan perempuan-perempuan orang kita yang ada di sini. Tak ada alasan lagi bagi Aziz hendak menolak permintaan istrinya. Sehingga setelah kira-kira pukul 7 malam, bersiaplah mereka berdandan dengan pakaian yang rapi, hendak hadir ke pertunjukan itu. Mereka terlambat datang. Mereka dapati permainan yang telah berjalan kira-kira 15 menit. Gedung klub itu penuh sesak oleh penonton. Titel cerita itu adalah Berbalik Pulang. Suatu hikayat yang mengandung banyak pengajaran dan ibarat. Bagaimana seorang anak muda yang terlalu menurutkan angan-angan menyangka bahwa perempuan yang dicintai adalah perempuan sesuci-sucinya dan secantik-cantiknya perempuan yang ada dalam dunia. Kemudian baru dia insaf bahwa dia tertipu, bahwa antara khayal dan hakikat itu berlawanan. Dia insaf kembali pulang ke dalam ketentramannya. Jalan cerita amat halus, meresap ke dalam hati. Meskipun hikayatnya begitu hebat, tetapi kerap terjadi dalam masyarakat. Apalagi pemain-pemainnya pun pandai membawakan peranan masing-masing. Selama permainan berjalan, tak kurang-kurang pujian orang kepada pengarangnya. Penulis Z, Tuan Sabir, jadi buah tutur penonton. Sehabis pertunjukan yang telah dapat memakukan penonton kepada kursi, kedengaranlah suara tepuk tangan yang riuh di gedung itu, memuji jalan cerita. Beberapa pengurus menunggu Tuan Syabir turun dari belakang layar tonil. Yang lain dari permulaan sampai penghabisan mengatur jalan cerita dengan asyik dan hati-hati sekali. Mereka bertungguan hendak menyampaikan ucapan selamat. Aziz pun tertarik dengan hikayat itu. Demikian juga Hayati. Sukar orang yang dapat mempertunjukkan suatu cerita yang halus dan mengandung kesenian yang sedemikian rupa.
Tiba-tiba muncullah pengarang muda itu dari tonil. Dia turun ke bawah, diiringi oleh pemain-pemain yang disambut oleh pengurus-pengurus yang menunggu kedatangannya itu dengan tepuk tangan yang sangat riuh. Zainuddin telah menukar namanya dengan Zabir. Dihadapinya orang-orang yang menunggunya itu dengan muka yang tenang dan penuh senyuman. Lenggang badannya, raut mukanya, jernih keningnya, semua telah berubah. Bukan Zainuddin yang penyedih hati yang dulu lagi, tetapi Zainuddin yang sabar, tenang, cocok dengan namanya yang baru, Zabir. Dengan senyum disambutnya tangan yang diulurkan kepadanya. Dipegangnya, digoyangkan dengan penuh rasa hormat. Tiba-tiba sampailah kepada Aziz dan Hayati. Muka Hayati pucat sebentar. Darahnya tersirat. Dia hendak melihat bagaimanakah bentuk rupa Zainuddin ketika menentang mukanya dan muka suaminya. Sebab dia hafal betul bagaimana kesedihan anak muda ini ketika menjabat tangannya yang telah terinai beberapa tahun yang lalu yang membawa sakitnya. Hanya sebentar, sekejap mata kelihatan muka Zainuddin melihat kedua suami istri itu. Setelah itu, hilang tak kelihatan lagi, hilang dalam senyumannya yang manis. Oh, Tuan Aziz dan Rangkayo Hayati, ya. Sudah lama tinggal di Surabaya ini? Tanyanya sambil membungkukkan kepalanya memberi hormat. Baru 3 bulan, jawab Aziz. Ajaib sekali. Sekian lama di Surabaya baru kali ini kita bertemu. Kami juga tidak menyangka, jawab Aziz, bahwa pengarang ternama ahli tonil yang selain jadi buah mulut orang lantaran tulisan-tulisannya yang berarti itu adalah sahabat kami, Tuan Zabir, katanya menungkas pembicaraan itu. Tak ada lagi nama yang lama karena kurang cocok dengan diri saya. Nama Zabir lebih cocok bukan? Katanya sambil tersenyum. Semua cocok buat orang sebagai tuan, saut Aziz juga. Akur, kata anggota-anggota yang lain yang dari tadi tegak tersenyum melihat kedua orang itu bercengkerama. Sekarang saya kenalkan tuan-tuan kepada sahabat saya Aziz dan istrinya Rangkayo Hayati dari Padang Panjang, ujar Zainuddin kepada teman-temannya. Maka terjadilah perkenalan di antara orang-orang itu. Mulai sejak malam itu, Aziz dan Hayati telah menjadi anggota dari klub anak Sumatera. Zainuddin memang bukan Zainuddin yang dahulu lagi. Cahaya mukanya yang sekarang adalah lebih jernih. Pakaian yang dipakainya lebih mahal dan gagah dari dahulu. Meskipun mukanya tidak tampan, tetapi cahaya ilmu, pengalaman, penanggungan, cahaya seni, semuanya telah memberikan bentuk yang baru. Pergaulan dalam kota Surabaya pun telah luas, terutama dalam kalangan kaum pergerakan, dalam kalangan yang kaum pengarang, wartawan-wartawan, pemimpin-pemimpin rakyat. Tiap-tiap rembukan yang mengenai kepentingan bangsa, penolong orang yang sengsara, pekerjaan amal, senantiasalah Zainuddin atau Syabir jadi ikut orang banyak, dan Muluk adalah sahabatnya yang setia. Rumah tangga. Di rantau hidup orang dagang itu menjadi rapat.
Maka sejak hari perkenalan itu, tersimpulah kembali dengan selekasnya tali persahabatan di antara kedua suami istri itu dengan Zainuddin. Pada raut muka dan sikap restu Zainuddin, tidak kelihatan lagi bekas-bekas penyakit lama itu. 2 hari setelah pertunjukan itu, Aziz membawa istrinya ziarah ke rumah Zainuddin. Dan beberapa hari di belakang, Zainuddin bertandang pula ke rumah Aziz. Di sanalah mereka mengatur budi bahasa yang halus, memperingati zaman yang telah lampau tatkala di padang panjang, yang sekira-kira tidak akan menyadar kepada pembicaraan cinta. Tetapi ada suatu rahasia rumah tangga yang telah terjadi di antara kedua suami istri itu. Terjadilah sebuah setelah pertemuan dengan Zainuddin, tetapi sebelumnya sejak mereka menjejakkan kaki di tanah Jawa. Dari sedikit ke sedikit telah nyata bahwa cinta Aziz kepada Hayati adalah cinta sebagaimana disebut orang pada waktu sekarang, yaitu cinta yang ditakuti oleh Zainuddin dan telah pernah diterangkan dalam suratnya kepada Hayati seketika dia akan kawin. Aziz sanggup memberikan segenap kesenangan kepada Hayati, yakni kesenangan harta benda. Tetapi hati mereka sejak bergaul bukan kian lama kian kenal, kian lama kian nyata bahwa haluan tidak sama. Cinta menurut artian yang dipakai Aziz ialah pada rupa yang mungil dan cantik, pada bunga yang baru berkembang dan mekar. Bila mana sebab-sebab itu sudah tak ada lagi, cinta pun kendorlah. Sejak mulai kendorlah, maka kesungguhan-kesungguhan telah berganti dengan pura-pura. Diberikannya muka yang manis dan mulut yang manis kepada istri. Tetapi oleh istri sendiri merasa bahwa ini hanyalah pura-pura. Sedangkan anak kecil kita dukung, sedangkan perhatian kita kepada yang lain menangis dia. Kononlah manusia yang berakal. Kian lama kian terasalah oleh Hayati kesepian dirinya. Bahwa ia hidup dikelilingi oleh tembok yang pucat, tak berteman dan tak berhandai, kecuali air mata dan ratapnya. Insya Allah dia sekarang bahwa pertalian dengan Aziz bukan pertalian nikmat yang dirasai seketika saat dia kenal kepada Zainuddin dahulunya. Mulai dari sedikit ke sedikit terasa olehnya bahwa di antara jiwa dengan jiwa dan haluan suaminya ialah pertemuan di antara minyak dan air. Sudah hampir 2 tahun pergaulan itu. Aziz telah mulai bosan melihat istrinya. Karena di kota yang ramai dan bebas, kalau cinta itu hanya pada kecantikan, maka kecantikan seorang perempuan tak kelak akan dikalahkan pula oleh kecantikan yang lain. Perubahan perangai Aziz ketika mulai beristri adalah perubahan yang dibuat-buat. Perubahan yang dibuat-buat biasanya tiada tahan lama. Yang lekas membosankan Aziz ialah tabiat Hayati yang tenang, yang tidak tahu merupakan gembira, yang terlalu keagama-agamaan, dan keindahan pakaian dan bentuknya cara kota itu kurang begitu disetujuinya. Ada perempuan yang tak mempunyai haluan dalam hidupnya, hanya menurutkan bentuk dan gaya suami. Tetapi ada pula perempuan yang tetap pada pendiriannya walaupun bagaimanapun haluan suaminya. Bagi Aziz ketika memulai kawin bukan haluan, bukan perangai dan bukan didikan Hayati yang jadi perkaranya, tetapi wajah yang cantik yang molek. Jadi nyatalah bahwa pada hakikatnya bukanlah Hayati jodoh Aziz, tetapi perempuan yang kekota-kotaan yang mau sama-sama meminum seteguk air kelezatan dunia ini. Jodoh Hayati yang sejati
yang sama-sama lebih banyak tekur daripada tengadahnya bukan orang lain, melainkan Zainuddin juga. Di zaman kini sebelum sampai pikiran orang kepada menyelidiki haluan cinta, juga derajat, mencari pasangan angan dan cinta. Di zaman kini yang lebih dipentingkan ialah orang dengan perkawinan uang, bangsa, perkawinan adat dan turunan. Manusia di zaman kini baru melihat kulit. Kalau dilihatnya rumah yang indah, keindahan itu yang mencengangkannya, bukan kepintaran mengatur petanya. Kalau dibacanya hikayat yang bagus, bukan pikiran pengarang yang diselaminya, tetapi dia menggeleng-geleng membaca susun katanya. Kalau dia tertarik dengan rupa perempuan cantik, kepada hawa nafsu kesetananlah terhadap pikirannya, bukan kepada kekuasaan Tuhan yang menciptakannya. Bukan orang pezina, peminum khamar, bukan pencopet, pemaling saja yang patut disebut sampah masyarakat. Tetapi orang-orang inilah sampah masyarakat yang lebih halus tetapi berbahaya. Mereka tertawa di waktu orang lain menangis. Pikiran mereka hanya mengumpulkan harta benda, melepaskan hawa nafsu hidup. Apapun orang yang memandang dunia sampai ke batinnya, yang tak mengaji perbedaan pangkat dan derajat, harta benda dan kekayaan, hanya memandang kepada budi dan bahasa, sedikit sekali jumlahnya. Apalagi zaman sekarang digelari orang zaman kebendaan. Kalau bertemu atau kawin dengan golongan pertama dengan golongan kedua ini, pergaulannya tidaklah akan tentram. Walaupun lama, maka rumah tangganya bukan sarang kebahagiaan, tetapi neraka hidup. Kalau yang perempuan anak golongan yang pertama, berapapun banyak gaji suami, walaupun pangkat suaminya lebih tinggi dari pangkat Nabi Sulaiman dan kekayaannya lebih banyak daripada kekayaan Raja Harun, tidaklah orang dalam rumah itu akan melihat kecukupan dalam keriangan. Demikian juga sebaliknya. Kalau laki-laki hatinya melayang-layang, hati golongan pertama tadi, dan istrinya termasuk golongan yang kedua, maka si istri hanyalah lepau tempat singgah bagi suaminya ketika dia lelah berjalan. Kesenangan di luar rumah, bukan di dalam rumah. Orang yang begini selama-lamanya tidak akan merasa kepuasan. Perkataan talak, cerai, fasak, dan hulu adalah perkataan yang ringan sekali dari mulutnya. Perempuan yang jadi istrinya selama hidupnya makan hati, berulam jantung. Dan yang sayangnya, penyakit ini berbekas kepada anak-anaknya. Marilah kita namai golongan pertama golongan kebendaan dan golongan yang kedua adalah golongan kejiwaan. Golongan pertama memungkiri alam dan suka kepada kemewahan. Negeri yang mereka sukai ialah kota-kota yang ramai. Pakaian yang mereka sukai, jika dia perempuan, ialah yang paling ganjil, yang paling menarik di mata laki-laki. Sejak pinggangnya diramping-rampingkan sampai kepada bibir yang diberi gincu. Golongan yang kedua tadi, negeri yang mereka sukai ialah di mana yang masih belum dicampuri dengan tangan manusia. Bagian-bagian yang aman dan tentram. Kalau kita tilik kepada Hayati, lebih akan nyatalah Hayatinya bila dia tinggal di kampungnya yang kaya. Ya, kaya dengan anugerah Allah yang abadi. Dan akan hilang perhatiannya dalam hidup jika dia tinggal di kota yang hiruk-pikuk sebagai Surabaya itu. Sebaiknya suaminya masuk ke kota Surabaya adalah laksana ikan dimasukkan ke dalam air. Di sanalah baru bebas dia berenang. Sejak berapa lama
perhubungan suami istri itu hanya perhubungan akad nikah, bukan perhubungan akad hati lagi. Hati yang perempuan terbang memumbung ke langit hijau, mencari kepuasan di dalam hayal. Dan hati laki-laki hinggap di wajah dan pengakuan perempuan-perempuan cantik yang di Surabaya memang pasarnya. Demikianlah kehidupan kedua makhluk itu sekian lamanya, sampai kepada masa pertemuannya dengan Zainuddin itu. Setelah terjadi pertemuan itu, pulang juga sedikit kesenangan di hati Hayati. Karena rupanya masih ada di dunia ini orang yang pernah mencintainya dahulu. Cuma yang diselidikinya, meskipun hanya sekedar mau tahu menurut sifat yang ada pada tiap-tiap perempuan, apakah Zainuddin masih ingat kepadanya? Perkenalan mereka itu membesarkan hatinya. Dia hendak tahu pikiran Zainuddin, hanya sekedar tahu, lain tidak. Karena akan mungkir kepada pertalian yang telah dibuhulkan oleh kalimat suci, dia tidak mau. Dia telah ditakdirkan Tuhan buat bersengsara. Dia akan melalui takdir itu sampai Tuhan sendiri pula yang membukakannya, yaitu dengan kafan dan pekuburan. Dia hendak tahu, hanya semata-mata untuk menimbulkan pengharapan bahwa dirinya masih berhak hidup, mengecap udara yang nyaman dalam dunia ini. Tapi sudah payah, sudah lelah dia mencari. Walaupun dalam sindir kata, atau dalam gendeng mata, atau dalam gelagak lagu Zainuddin, semuanya tak bertemu dalam laksana dalamnya lautan. 2 kali Zainuddin berziarah ke rumah Hayati, yang kebetulan Aziz tak ada di rumah. Dianggukkannya kepala kepada Hayati, tapi dia tidak mau masuk, hanya akan berjanji datang kelak bila Aziz telah kembali. Dahulu masih ada kepercayaan Hayati mengirimkan surat untuk mengadukan halnya dan menumpahkan perasaan hatinya kepada Khadijah. Tetapi akhirnya dia undurkan diri karena dia telah tahu bahwa Khadijah berpihak kepada saudaranya Jua. Hati Zainuddin. Nama Zainuddin telah termasyhur. Dalam segala kalangan di Surabaya, dia telah ternama. Menjalar ke seluruh tanah Jawa, dan lebih legas lagi tersiarnya nama penulis Z di seluruh Indonesia. Banyak dia menerima surat-surat pujian. Banyak pula bertamu, tamu-tamu ternama yang telah ziarah ke rumahnya, memuji karangannya yang baru, menyanjung tonilnya. Demikian juga penduduk Makassar. Telah banyak yang tahu bahwa Z adalah nama potongan dari Zainuddin yang sekarang terkenal dengan nama Zabir, artinya penyabar. Makassar bangga dengan dia. Demikian penuh kehormatan yang ditaruhnya orang di atas dirinya pengarang muda itu. Orang pun heran. Dia pandai benar menceritakan nasib orang-orang yang sengsara. Padahal kalau dilihat keadaan hidupnya setiap hari, gembiranya, dalam pergaulannya, serasa-rasa tak dapat dicocokkan kalangan-kalangannya dengan keadaan dirinya. Cuma seorang manusia yang tahu bahwa pengarang yang ada di muka umum menunjukkan gembira dan senyumnya yang menarik itu adalah orang yang bila hari telah malam, bila penduduk kota sudah mulai pulang ke rumah masing-masing, bila kendaraan telah sepi, dia duduk seorang diri di dalam kamar tulisnya. Kadang-kadang dia menulis hikayat, tetapi banyak pula dia termenung saja. Sesekali diambilnya biola
dilakukannya lagu-lagu yang sedih, atau dia bernyanyi dengan lagu-lagu yang menerawankan hati dari lereng-lereng Gunung Singgalang. Seorang saja yang tahu keadaan itu, Muluk sahabatnya. Dia duduk bersunyi-sunyi seorang dirinya. Hanya sekali-kali yang ditemani Muluk, mengenangkan nasibnya. Seakan-akan dihamparkannya di meja daftar sengsara yang telah ditempuhnya sejak kecilnya. Lalu kepada kecewanya dalam percintaan semasa tinggal di Sumatera Barat. Bila mana kenangan itu sampai kepada Hayati, kepada janji dan sumpah setianya, masa dia terusir dari Batipuh sampai kepada perkawinan Hayati dan surat-suratnya, dan akhirnya kepada masa di mana dia sakit di Padang Panjang. Dia pun menarik nafas panjang. Kadang-kadang lantaran teringat itu, timbullah inspirasi yang bergelora dari semangatnya. Seakan-akan itulah yang menyebabkan datangnya ilham yang bertubi-tubi kepadanya di dalam menyusun hikayat. Seakan-akan terbayanglah di muka sawah-sawah yang berpadi. Ya, berpadi masak di Sumatera Barat. Seekor unggas pun tak datang hendak memakannya, sehingga tak perlu digarakkannya lagi. Tiba-tiba datanglah angin puting beliung yang hebat. Buah padi itu pun berguguran dari tangkainya. Batangnya telah sama datar dengan bumi. Tidak ada pengharapan tegak lagi. Demikianlah rasa dirinya ketika itu. Sebagai suatu kebun yang ditinggal tak diulangi manusia. Putus perhubungan dengan segenap isi alam. Hidup dia dengan tak berkaum kerabat, terpencil di suatu kuruk yang jauh, diam di negeri yang seramai-ramainya, tetapi hidup dalam kesunyian. Lantaran Hayati tak ada di dekatnya. Diakuinya sekarang dia sudah kaya, sudah ada padanya sumber emas. Asal dia mengarang satu buku, bukan dia lagi yang mengantarkan kepada penerbit, tapi oranglah yang mencari dan meminta dengan tidak ada kesabaran. Uang pusakanya telah terlibat ganda. Dalam pergaulan dia terkenal, pendeknya sudah hampir cukup kemegahan yang sepadan dengan dirinya. Tetapi apalah gunanya? Rumah cantik yang ditinggalinya, perkakas rumah yang cukup, kemegahan dan kepujian, kalau sekiranya tak ada tempat di hati, tempat cinta pertama yang mula-mula membukakan hatinya, dan sekarang telah tertutup kembali. Satu makhluk pun tak ada yang kuasa membukanya, kalau bukan yang pertama jua. Jadi cerita-cerita yang dibikinnya itu dan tonil menerawankan hati, meremukkan jiwa para penonton. Lain tidak hanyalah gubahan ratapan semata. Kata si pembaca ataupun penonton, semuanya adalah ratap kepada masyarakat. Padahal pada hakikatnya ratap kepada nasibnya sendiri. Salah satu orang yang menyangka bahwa Hayati telah hilang dari hatinya, masih hidup, masih tergambar dengan sangat jelas. Lemah segenap persendian seketika dia mula-mula bertemu dengan Hayati lagi. Sudah sebulan lebih dia mendengar dari Muluk bahwa Hayati ada di kota Surabaya, sehingga dimintanya kepada pengurus perkumpulan klub anak Sumatera supaya dia dan suaminya diundang. Tetapi meskipun lemah persendiannya, kuat kuasa dia menahan hatinya dan menjaga perubahan warna mukanya sehingga tak kelihatan sedikit jua oleh Hayati dan suaminya saat itu.
Dengan sebaik-baiknya persahabatan telah bertali kembali. Aziz yang pandai sekali mengambil muka telah meminta maaf kepadanya karena kejadian-kejadian yang sudah-sudah itu. Dengan manis pula Zainuddin menjawab bahwa hal yang telah lalu itu lebih baik dihabiskan saja, dipandang seakan-akan tak ada. Karena kata Zainuddin, kalau dia ingat kejadian itu, dia sendiri pun akan tertawa. Sebab hanya itulah perasaan-perasaan yang biasa datang kepada anak-anak muda di zaman mulai remaja, yang mesti habis dan musnah bila kesadarannya telah timbul. Mendengar hal itu, bertambahlah Aziz mendekatkan diri kepadanya, dan kepada istrinya pun dikabarkan pula bahwa hal itu sudah habis. Katanya kepada istrinya, "Tidaklah kita rugi jika kita berkenalan dengan orang yang termasyhur itu." Persahabatan itu telah karib. Cuma yang selalu dielakkan benar oleh Zainuddin bahwa bersua dengan Hayati berdua-dua. Kalau dia bertemu dengan Hayati, senantiasa di dekat suaminya. Dalam hatinya terbit dua perjuangan. Pertama, cinta yang kekal kepada Hayati. Kedua, perasaan dendam yang sukar dikikis lantaran mungkir Hayati kepada janjinya. Kian ke hari, kian ke bulan, kian nyatalah bahwa kepuasan Aziz hanya di luar rumah. Telah bosan dia di dalam rumahnya. Bosan dengan istrinya yang setia. Semalam-malaman hari dia hanya bersenda gurau dengan perempuan-perempuan yang cantik, dan kadang-kadang bersenda gurau dengan teman sepermainan di atas meja judi. Bagaimanakah akal perempuan muda yang malang itu di hadapan nasib yang begini rupanya? Akan dicegahnya suami daripada perbuatan itu. Tidak sampai hatinya takut kalau-kalau membawa celaka yang lebih besar, yaitu pertengkaran mulut yang telah kerap terdengar oleh orang sebelah dan menyebelah rumah. Oleh karena nasib yang demikian, Hayati telah berubah sikap. Dia telah benci dengan segala yang ramai, mengundurkan diri dari pergaulan, berbenam saja dalam rumahnya seorang diri. Tak ada temannya, melainkan penjahitannya. Tidak dia peduli, tidak dia bertanya kemana suaminya. Hendak pergi, pergilah. Telat pulang, masa bodoh. Mukanya muram, badannya telah kurus. Disinilah dia teringat kembali salah satu dari isi surat Zainuddin. Ya, yang menusuk sangat ke dalam jantungnya. Yang kian lama, kian nyata kembali meskipun beberapa waktu lamanya bersembunyi. Jangan terlintas sampai dalam hatimu bahwa ada pula bahagia selain cinta. Kalau kau percaya ada pula satu kebahagiaan selain kebahagiaan cinta, celakalah kau, Dik. Kau menjatuhkan vonis kematian ke atas diri kau sendiri. Dalam pada itu, Aziz telah berbuat beberapa pekerjaan yang tidak akan dapat dimaafkan karena mengingat kesalahannya selama ini. Yakni dari persahabatannya dengan Zainuddin, dia telah mengambil kesempatan yang biasanya diperbuat oleh orang yang serendah budi-budinya. Dengan muka yang tebal, tak mengenal kesalahan-kesalahan yang lama, sudah 2-3 kali dia meminjam uang kepada Zainuddin. Inilah agaknya takwil perkataannya kepada Hayati tempo hari.
mengatakan tidak akan ada jahatnya jika kita bersahabat kembali dengan orang yang bernama demikian. Dia pergi berjudi. Kalau dia menang, maka uang kemenangan itu dibawanya bersama teman-temannya mencari perempuan. Kalau dia kalah, dia pulang dengan muka asam, meradang ke sana, menjemur kemari. Sehingga sudah 2-3 kali mengganti babu karena tak ada yang tahan lama. Yang lebih menyolok, kalau babu itu agak muda, kerap kali dipermain-mainkannya walaupun di hadapan istrinya. Asal sengketa dan selisihan jangan tumbuh. Apa katanya diikut oleh Hayati? Barang emasnya telah habis. Dokohnya, gelangnya, penitinya, semuanya telah masuk rumah gadai. Tetapi yang lebih menyakitkan hati, pernah dia menyesali untung di hadapan Hayati. Dikatakan bahwa dia menyesal beristri perempuan kampung. Sial. Perempuan yang tak pandai mengobat hati suaminya. Kalau terdengar demikian, apalah kepandaian Hayati, seorang perempuan yang lemah, lain daripada menangis. Siapa orang lain yang akan disalahkan kalau bukan dirinya sendiri? Bukankah seketika nenek mamaknya menerima pamitan Aziz, dia sendiri pun menyukainya? Bukankah pernah dia berkirim surat kepada Zainuddin, mencegah Zainuddin menyesali bakal suaminya karena dia sendiri yang memilihnya? Di dalam rumah dirasanya sebagai dalam neraka. Akan lari tak dapat, karena Hayati adalah seorang perempuan lemah lembut yang lebih suka berkorban hati jiwanya sendiri daripada mengganggu orang lain. Dia ingat satu pepatah yang pernah dibacanya dalam buku perjuangan laki-laki di medan perang. Perjuangan perempuan dalam rumahnya. Bahaya yang telah disangka-sangka mesti datangnya itu pun datanglah. Sepandai-pandainya membungkus, yang berbau busuk akan tercium juga. Semasa Aziz tinggal di Padang, masih dapat dia meminta uang kepada ibunya kalau dia tekor atau meminjam kian kemari. Sekarang hidupnya di rantau. Berapa kali hutangnya kepada orang suka menternakkan uang dapat dibayar oleh Zainuddin, sahabatnya yang kasihan kepadanya itu. Tetapi malang akan tumbuh. Ada seorang di antara teman sesama pekerja yang benci melihat perangainya dan telah mencari beberapa bukti kesalahannya yang dapat menyebabkan keberhentiannya dari pekerjaannya. Bukti-bukti itu telah dilongokkan kepada orang dengan diam-diam. Orang hendak menjatuhkannya dari pekerjaannya dengan cara yang tiba-tiba. Karena orang tahu, kalau dia mengerti hal itu, dia akan meminta bantu kepada sahabatnya, pengarang ternama itu, atau dia lari dari kota Surabaya. Maka pada suatu hari, datanglah seorang ke tempat berhutang, menagih piutang yang telah lewat temponya. Datanglah dengan tiba-tiba sekali, karena telah diatur lebih dahulu oleh musuh-musuhnya. Kebetulan uang sedang tak ada, janji tak dapat dipenuhi. Orang pun berhadapan berkerumun di hadapan rumahnya. Melihat orang meminjami itu dengan muka manis dan bagai madu, tetapi hatinya yang kejam bagai serigala menyuruh membayar hutang, atau kalau tidak barang-barangnya di dalam rumahnya akan diangkut, dilelang. Sedang bertengkar-tengkar demikian,
Sep kantor tempatnya bekerja datang bersama dengan kawan samanya bekerja yang telah menahankan perangkap buat kejatuhannya itu. Dengan muka yang sangat pucat dan gugup, dia menyambut Sepnya itu, dan penagih hutang itu pun berdiri di sisinya. "Tuan," ujarnya, "sudah sekian lama Tuan Aziz ini dari janji ke janji saja. Saya sudah tidak sabar lagi. Akan saya minta pertolongan yang berwajib." Hayati mencoba hendak ikut berbicara, mempertahankan suaminya yang sudah kehilangan akal itu. Tetapi tukang ternak itu menjawab dengan pendek dan jitu. Lebih baik kau diam saja, hai perempuan muda. Kau telah jadi korban hawa nafsu syaitan suamimu. Janji apakah yang akan engkau cari lagi, ha? Padahal barang-barang perhiasanmu telah habis, hidupmu telah melarat. Barang dalam rumah ini juga akan dibeslak. Dan besok kau tak usah datang ke kantor lagi, kata Sepnya kepada Aziz. Muka Aziz pucat. Beberapa hari sesudah itu, kelihatanlah orang bekerja mengangkuti segala barang, kursi, meja, perhiasan, dan gambar-gambar yang ada dalam rumah Aziz. Karena perkara itu sudah di tangan jurusita. Setelah barang-barang itu habis diangkut, tiba-tiba datang pula tukang tagih dan sewa rumah, memberitahukan bahwa kunci akan diambil karena sudah lebih dari 3 bulan sewa rumah itu tidak dibayar. Sepatah kata pun tak keluar dari mulut Aziz. Apakah yang akan tinggal hanyalah yang akan lekat di badan. Hayati pun hanya memakai selai kebaya yang telah lusuh dan kain batik kasar. Mereka keluar dari rumah itu dengan rupa tak keruan. Ketika akan meninggalkan rumah itu masih sempat juga Aziz menikamkan kata-kata yang keluar dari sudut mulutnya ke hati Hayati. Sial! Hayati tidak menjawab. Menangis pun tidak. Apalagi yang akan ditangiskan jika kesedihan telah sampai ke puncaknya? Kemana lagi kita akan pergi? Kata Hayati. Aziz tidak menjawab. Mukanya muram saja. Hanya dengan langkah yang tetap tetapi penuh pengharapan, dia menuju ke rumah Zainuddin. Kesanalah mereka pergi. Kedatangan mereka diterima oleh Zainuddin dan Muluk dengan hati bersih dan juga suci. Penerimaan sahabat kepada sahabatnya. Rumahnya ada mempunyai kamar buat tetamu. Cukup luas dan sederhana. Apalagi sempit dan luas rumah bukan tergantung kepada rumah, tetapi tergantung kepada kesenangan hati yang mempunyai. Mula-mula mau Zainuddin membayarkan hutang itu, tetapi dicegah oleh Muluk dengan alasan bahwa orang yang demikian lebih baik ditahan dan dipelihara dahulu di dalam rumah daripada ditebuskan barangnya, karena dia pun tak ada mata pencaharian lagi. Tentu pula kawan-kawannya tidak ada yang mendekatinya, sebab tak ada lagi yang mereka harapkan. Setelah tinggal di dalam rumah itu lebih dari seminggu lamanya,
Aziz ditimpa sakit. Selama sakit dijagai oleh Hayati dengan setia. Diurus oleh Zainuddin dan Muluk. Dijaga dan dirawat supaya lekas sembuh. Setelah bangun dari sakitnya, diselenggarakan dia dan istrinya oleh Zainuddin, dihormati oleh Muluk dengan sepertinya. Tak ada satu kalimat yang dapat mengibahkan hati mereka atau menyebabkan jemu mereka tinggal dalam rumah itu. Demikianlah hampir sebulan lamanya. Sudah lewat sebulan. Saudara, kata Aziz dengan tiba-tiba kepada Zainuddin. Sehabis makan pagi di kamar makan di hadapan istrinya. Budi baik saudara kepada saya sudah terlalu besar. Daif benar diri saya sekarang. Tak ada balasan dari saya, hanyalah memohon kepada Tuhan, semoga jasa-jasa saudara terlukis pada sisinya. Itu bukan jasa. Hanya kewajiban seorang sahabat kepada sahabatnya. Apalagi kita hidup di rantau pula, kata Zainuddin. Kita wajib membela antara satu sama lain. Belum pernah saya memberi kepada saudara. Saya hanya selalu menerima. Karena belum ada waktunya, kata Zainuddin dengan senyum. Sekarang sedang saya berkesanggupan, tentu saya tolong. Kelak datang pula kesanggupan saudara, tentu saudara tolong saya pula. Terlalu baik saudara ini. Yang baik hanya Tuhan, jawab Zainuddin pula. Oh, begini saudara, katanya. Sedang perkataannya tertahan-tahan. Sudah terlalu banyak kesalahan saya dari yang kecil, dari masa muda sampai kepada beristri. Waktu inilah kesempatan itu saya bayar. Pahit balasan Tuhan yang harus saya telani. Sekarang saya tobat. Saya hendak memilih jalan yang lurus. Sebab itu saya masih akan meminta lagi pertolongan saudara. Kalau ada kesanggupan pada saya telah melarat sekarang. Saya dan istri saya, saudara yang telah menyambut dalam rumah saudara sekian lamanya. Hal ini tak boleh saya derita lama. Di kota Surabaya saya pun merasa malu. Sebab itu lepaskanlah saya berangkat mencari pekerjaan lain keluar kota Surabaya. Saya akan pergi sendiriku lebih dahulu. Di mana pekerjaan dapat, saya kirim kabar segera supaya istriku dapat menurutkan ke sana. Saya tidak keberatan istri saudara tinggal di sini. Cuma yang saya ragukan kalau kesehatan saudara belum kembali. Kalau saudara belum sembuh betul, saudara berangkat hanya lantaran malu terlalu lama di sini. Maka melaratnya di belakang lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik tahan dahulu sampai badan kuat betul. Badan saya telah sehat. Budi saudara tinggi, memang hak saudara menahan saya di sini. Ya, untuk sekian lamanya. Tetapi sebagai orang yang hidup, yang menanggung jawab atas diri dan istrinya, saya wajib mencari pekerjaan. Kalau pekerjaan itu tak dapat, kemana lagi saya akan kembali kalau bukan kemari juga? Bagaimana Hayati kalau tuan-tuan laki istri pulang saja ke Padang? Tanya Zainuddin pula sambil menoleh kepada Hayati.
Saya rasa lebih baik pulang dahulu. Ongkos tuan-tuan saya yang bayar. Ganti memperbaiki perlangkahan dan penetapkan hati. Walaupun kelak akan kembali merantau. Tidak. Saya malu. Jawab Aziz. Bagaimana Hayati? Saya hanya menurut. Baiklah, kalau demikian pertimbangan yang telah diambil oleh saudara Aziz, berangkatlah. Dimanapun negeri yang didatangi, kirimi kami surat lekas. Beri kami kabar yang mengembirakan. Kalau pekerjaan dapat, bolehlah Hayati dijemput kemari atau saya yang mengantarkannya. Cuma nasihat saya, ubahlah hidupmu saudara. Saya berjanji sahabatku. Esok paginya, berangkatlah Aziz menumpang kereta api yang akan berangkat menuju Banyuwangi. Diantarkan oleh Zainuddin dan Hayati ke stasiun. Di sana nyata sekali perasaan yang meliputi ketiga anak muda itu. Ketiganya sama-sama menitikkan air mata. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian kelima novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Bagaimana kehidupan Hayati sepeninggal suaminya? Bagaimana hubungan Zainuddin dengan Hayati? Adakah cinta lama itu bersemi kembali? Rasanya kisah dalam novel ini akan semakin seru untuk diikuti. Simak terus kelanjutan novel ini di bagian berikutnya.